Hai guys, di video kali ini aku mau aksi nyata. Nah, aksi nyatanya ini aku dan teman-teman sekelompok aku mengangkat materi tentang pertumbuhan tinggi badan anak. Kenapa aku dan teman-teman aku mengangkat materi tersebut? Karena materi ini berhubungan dengan pelajaran di mapel biologi yang sudah aku dan teman-teman pelajari bersama Pak Adit sebelumnya. Nah, kalau kalian mau tahu sama siapa sih nanti aku aksi nyata, kalian ikutin terus ya. Pagi Bu Yope, hari ini saya akan menanyakan tentang pengaruh pertumbuhan anak. Nah, menurut Bu Yope itu faktor pertumbuhan anak itu apa aja? Faktor pertumbuhan anak kalau setahu saya itu yang pertama jelas dari gizinya. Jadi sewaktu dia lahir juga di dalam kandungannya itu gizinya dari ibunya itu bagaimana. Terus selain itu kadang juga mungkin terpengaruh sama keturunan ya. Jadi kalau misalkan ibunya gizinya udah bagus, fisiknya ibunya juga biasanya sudah baik, tapi kalau misalkan maaf bapaknya ada keturunan apa gitu, itu juga bisa berpengaruh ke anaknya, ke keturunannya gitu. Terus selain dalam kandungan, nanti ketika dia udah lahir itu juga ada faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhinya kayak gitu. Nah, jadi faktor pertumbuhan anak itu sebenarnya ada dua, faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, faktor genetik itu dari keturunan ayah dan ibunya. Kalau lingkungan itu sama yang kayak dibilang Bu Yope tadi, faktor gizi. Nah, yang contoh-contoh yang lain itu kayak lingkungan di rumah itu bersih atau tidaknya itu juga mempengaruhi pertumbuhan anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pertumbuhan anak itu berpengaruh pada keturunan? Pertumbuhan anak berpengaruh pada keturunan. Berarti maksudnya keturunan itu berpengaruh nggak sama pertumbuhan anak gitu? Oh ya, kalau menurut saya sendiri sih berpengaruh sih. Ya. Kenapa? Karena mau nggak mau kan kita kayak maksudnya keturunan itu atau makhluk hidup itu kan asalnya dari mana dulu gitu loh. Jadi mau nggak mau mesti akan ngikutin dari induknya atau sifat dari induknya kayak gitu. Nah, gitu. Kalau semisal orang tuanya ini maaf ya pendek-pendek, tapi anaknya tinggi, itu memungkinkan nggak? Kalau itu sendiri sih aku nggak tahu ya. Tapi yang aku pernah pelajari di sekolah dulu, kalau misalkan kan ada istilah karier. Jadi kayak keturunan yang dia sebenarnya nggak bawa, tapi dia nggak munculkan sifatnya, tapi dia kayak bawa. Jadi bisa jadi waktu yang ibu bapaknya itu yang tadi tingginya tidak sesuai. Nah, tapi kebetulan kalau nenek moyangnya itu dulu pernah tinggi-tinggi kayak gitu, nah mungkin bisa munculnya di anaknya yang berikutnya kayak gitu sih. Terus menurut Bu Yope cara mengoptimalkan tinggi badan anak itu gimana? Kalau mengoptimalkan sendiri, kalau tinggi badan itu kan kayak ke tulang ya. Iya. Berarti lebih ke ini sih kalsium. Iya. Sama vitamin buat tulang apa ya? Kayak vitamin D kalau nggak salah, yang kayak berjemur gitu. Iya. Ya. Tahu itu. Itu aja. Ya. Jadi cara mengoptimalkan tinggi badan anak itu sebenarnya ya memberikan nutrisi tadi. Yang paling penting itu sebenarnya kalsium sama protein. Terus vitamin D juga. Jadi kan kita harus benar-benar terpapar sinar matahari juga. Ya, terus tidur yang cukup sesuai usia. Nah, tidur yang cukup sesuai usia itu kalau semisal kita ini udah dewasa kan, minimal tidur tuh 8 jam. Terus kalau bayi kan ya harus lebih banyak tidur gak sih? Lebih banyak tidur. Nah, terus sama lebih olahraga aja sih, sama juga kesehatan fisik. Benar olahraga. Ya, oke, terima kasih.